Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Raiko dari podcast Pemilu untuk 2024. Dan hari ini kita bisa bersama-sama menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa karena track recordnya itu sudah dikenal nasional. Kalau untuk wilayah Brebes semua kenal lah. Nah, hari ini kita bertemu dengan Pak Kaji Sururi ya. Iya. Pak Kaji apa Pak Ustadz ini? Ya biasa bela. Ahmad Sururi. Ahmad Sururi. Ya, jadi hari ini kita hadir seorang ketua FKDT Kabupaten Brebes, Pak Ahmad Sururi atau Pak Ustadz Sururi. Oke, Pak Ustadz kenalan dulu, monggo perkenalkan nama dan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. lengkap saya Ahmad Sururi. Kebetulan di Brebes menjadi ketua DPC FKDT Brebes, forum yang membawai Madrasah Diniyah di Brebes, dan di provinsi menjadi wakil ketua DPFKDT. Alamat saya tepatnya di Jagalempeni RT 5 RW 1 Blok Masjid Jami Petrohim. Dan pekerjaan saya di samping jadi pengurus DPW, kami sore di Madrasah Diniyah tentunya. Kami ngajar sore di Madrasah Diniyah Sirojutolipin, kemudian paginya juga di MI Sirojutolipin. Waduh, ini satu hari full ya kegiatannya ya Pak Haji ya. Ya, tadi sudah disampaikan beliau ketua DPC FKJT Kabupaten Brebes dan wakil ketua ya Pak Haji. Ya, wakil ketua DPW. Wakil ketua. Nah, hari ini kita bincang-bincang terkait dengan pemilu serentak 2024. Baik Pak Haji, pemilu 2024 ini menurut Pak Haji Sururi sendiri apa yang menjadi gambaran? Pemilu 2024 sebagai perwujudan demokrasi Indonesia yang tertuang dari amanat undang-undang tentang pemilu, tentunya menjadi hak seluruh warga Indonesia untuk memilih siapa yang dipilih, dan sekaligus menjadi hak mereka untuk menentukan pilihan. Begitu. Lebih dari itu, kami mendengar sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Kabid Ormas dan Parpol, Kesbangpol, menyampaikan bahwa partisipasi pemilu di Brebes ini baru kisaran 71% untuk 2019. Ini tentu kita merasa terpanggil bagaimana kita yang ada di komunitas tokoh agama, khususnya para ustadz-ustadz ini, ikut bersama-sama ngopiak-ngopiak lah kalau agar kemudian mereka yang belum menggunakan hak pilihnya ini kemudian tergerak untuk menggunakan hak pilihnya. Ini penting karena pemilu adalah bagian menciptakan pemimpin bangsa. Pemilu merupakan satu wasilah untuk menentukan perwakilan kita baik di tingkat kabupaten, provinsi atau di tingkat nasional DPR RI. Waduh, mantap juga ini. Untuk FKDT sendiri rancu nggak atau bagus nggak kalau dari pihak para ulama atau ustadz ya, terutama ustadz ya kalau FKDT ya Pak, untuk bicara pemilu? Pada satu sisi memang ini hal yang baru dan sangat baru karena selama ini komunitas kami FKDT belum pernah bersentuhan dengan pemilu secara kelembagaan. Oleh karena itu, apalagi pemilu dengan politik ini tentu sangat berkaitan. Dengan demikian, fakta yang terjadi di lapangan, ada banyak opini yang kemudian terkesan miring ketika FKDT melakukan MOU atau melakukan ekspansi dengan teman-teman PNPM, dengan teman-teman Bawaslu dalam rangka edukasi pemilu. Tapi setelah kami kemudian memberikan pemahaman secara tertulis dan juga memberikan pemahaman secara langsung, mereka juga hanya kebanyakan menerima. Ini sangat wajar karena kita terbangun dengan sebuah opini publik bahwa Ustadz tidak boleh masuk ke ranah politik. Ini bangunan ini harus kita bongkar, harus kita robohkan. Sekuat apapun kita robohkan sehingga politik dan agama atau kemudian agama dengan politik ini
menjadi satu kesatuan tunggal dalam rangka menciptakan bangsa Indonesia yang beradab dan berdemokrasi. Oke, siap. Tanggapan awal pengurus FKDT tahu bahwa harus bicara pemilu itu di masyarakat. Bagi mereka seperti apa, Pak Ustadz? Ada tanggapan salah satu ini ada kecurigaan mau dibawa kemana ini? Ada. Jadi jangan-jangan mau dibawa ke partai tertentu. Gitu. Aduh, iya. Jadi ada muncul kalimat seperti itu. Ini Pak Surur ini pergerakannya sebetulnya mau dibawa kemana? Jadi ketika ada kemudian spanduk, ada gambar kemudian apa kayak semacam Bawaslu, kemudian KPU, ini seakan-akan dia bertanya siapa di balik itu dan partai apa. Oke. Itu pemahaman mereka. Tidak memahami bahwa pemilu itu adalah lembaga penyelenggara, apa KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu, seperti halnya Bawaslu, lembaga pengawas, dan di gambar-gambar atau di spanduk yang kemudian sepanjang saya ikuti tidak pernah ada gambar partai satupun. Tapi mereka memahami ketika kami kemudian berdiskusi atau kemudian kegiatan di beberapa tempat, ini seakan-akan dengan apa gambar KPU sampai dengan Perludem dan sebagainya ini seakan-akan sebetulnya partai apa di balik itu? Oke. Seakan-akan bahwa ini jangan-jangan mau dibawa kemana itu kan seperti itu. Ada kecurigaan Awalnya dan, ya. dan ini stigma, saya kira stigma yang kurang baik bagi. Baik. Oke, Pak Haji. Cara memahami pengurus anggota FKDT bahwa kegiatan ini benar-benar menjadi salah satu kegiatan yang positif sebetulnya buat pengurus. Ya. Gimana, Pak Haji? Pasca saya dididik atau kemudian tes menjadi fasilitator pemilu tingkat kabupaten, kami juga belajar melalui berbagai macam literasi tentang pemilu dan tentang politik sebagai bahan kami ketika kami akan turun di masing-masing kecamatan. Oke. Nah, setelah kami kemudian punya banyak bahan dari Mas Kaciulum, dari KPUD, dan dari Bawaslu, ini sebagai bekal kami untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada teman-teman di FKDP kecamatan dengan mengundang seluruh kepala Madin di tingkat kecamatan. Nah, langkah berikutnya ketika kami mengumpulkan teman-teman Ustadz di kecamatan, kami menghadirkan Ketua Bawaslu dan KPU Brebes serta PNPM untuk bersama-sama memberikan pemahaman tentang pemilu kepada mereka. Ini alhamdulillah beberapa titik sudah kita lakukan dan mereka setelah diberikan pemahaman tentang pemilu ini sebagian besar sudah bisa memahami. Yang sebelumnya ada sekian asumsi-asumsi yang negatif, tetapi pasca kemudian kami turun ke kecamatan-kecamatan, mereka sudah terbuka dengan pemahaman yang kita berikan kepada para ustadz di wilayahnya. Jadi sejauh ini sudah paham ya Pak Ustadz ya? Ya. Iya, artinya tidak menjadi hal yang tabu ketika para ustadz ini menyampaikan tentang pemilu. Ya. Iya. Nah, yang sudah dilaksanakan dari FKDT turun ke wilayah yang lebih, dasar lagi ke masyarakat, apa yang sudah dilaksanakan? Kami sudah turun ke beberapa kecamatan, termasuk di Tanjung, Salem, Bumiayu, Wanasari, Brebes. Ada sekian titik yang sudah kami turun untuk melakukan edukasi dan juga sekaligus sosialisasi pemilu. Itu kami turun ke masing-masing kecamatan, beberapa titik. Setelah itu kemudian teman-teman Ustadz menerima atau mengikuti pelatihan dari pelatihan jurnalis tentang pemilu, kemudian pelatihan desain grafis, sampai kemudian yang terakhir kemarin itu tentang TOT fasilitator pemilu. Ini beberapa kegiatan yang beberapa bulan sebelumnya, yang jauh-jauh bulan itu sekretaris saya Mas Toha ini juga mengikuti beberapa rangkaian kegiatan ini dari jurnalis pemilu yang diselenggarakan oleh PPM. Wah, ini bagus ya. Nah, ini saya menarik masalah jurnalistik ini. Sudah pelatihan berarti Pak Ustaz? Sudah. Berapa pengurus yang waktu pelatihan diikuti?
ikut sertakan? Untuk pelatihan jurnalis kemarin ada sekitar ada sekitar 16. 16. Ya. Kami juga melibatkan ada jurnalis perempuan ya yang Oke. di alumni Harus terisi ya, pesantren. 30%. Ya, itu seperti itu. Dan mereka baru kemudian memahami karena yang kita ikuti kemarin juga menghadirkan dari PWI Oke. dan juga dari redaktur. Pernah juga kita pelatihan di Guci ini yang menghadirkan redaktur Radar Tegal sekaligus bisa memberikan pencerahan tentang jurnalis. Di situ kemudian mereka baru memahami, oh ternyata menulis itu seperti ini. Ini yang mereka sampaikan kepada saya dan akhirnya mereka sebagian besar bisa menuangkan pemikirannya, bisa berlatih menulis dari belum bisa menjadi bisa, dari kemudian belum rapi menjadi rapi tulisannya. Termasuk ini manfaatnya untuk pemilu 2024 ya, Ya. sebagai bahan sosialisasi. Nah, bagi teman-teman FKDT Kabupaten Brebes ketika sudah mengetahui lalu dilatih jurnalistik ya, berarti setiap kali kegiatan harus sudah nulis. Apa sudah punya website? Alhamdulillah kita website sudah punya, sehingga itu disitulah wadah untuk menuangkan berbagai tulisan dan pemikirannya. Oke. Nah, jadi website sendiri DPJFKR sudah punya, dan di situ banyak kontributor teman-teman yang sudah dilatih untuk mengirimkan beberapa tulisannya. Sebagai bahan media ya, media informasi. Selain website ada lagi Pak Ustaz? Kita medsos paling grup WA. Kalau Instagram Iya. belum. Kalau WA, grup DPAC, grup Madin Brebes itu ada. Kalau yang Instagram atau apa belum. Ada di grup Facebook tapi ini jarang tersentuh. Malah media yang harus diinformasikan melalui Facebook ya. Iya. Mungkin nanti ke depan ya Pak Ustaz. Iya. Nah, setelah tahu terus lalu TOT juga dan sebagainya, saat ini yang sudah dikerjakan oleh FKDT untuk ikut terlibat dalam pemantauan atau mengedukasi pemilu serentak ini sudah MOU dengan siapa aja? Kami sudah MOU dengan pihak Bawaslu. Ya. Kabupaten. Dan di sana sudah tertera secara formal apa yang dikerjakan oleh Bawaslu dan apa yang dikerjakan oleh kami. Itu sudah termaktub di sana langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka edukasi pengawasan pemilu. Alhamdulillah di beberapa tempat Ketua Bawaslu bisa hadir, bahkan KPUD ini juga pernah hadir dalam rangka sosialisasi edukasi pemilu. Dengar-dengar ada sudah sampai sowan ke Bawaslu provinsi ya? Ya Alhamdulillah kemarin karena kita berniat bahwa ide dan gagasan bagus ini sangat disayangkan kalau kemudian hanya sebatas Brebes. Oh, gitu. Tapi bagaimana kemudian ide dan gagasan yang sudah dilaksanakan oleh Brebes ini kemudian direplikasi di tingkat provinsi. Sehingga langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan ini kemudian bisa bermanfaat bukan hanya Brebes tapi kemudian di Jawa Tengah. Okay. Apa yang kita lakukan di Brebes ini kalau bahasa kita bisa sumrambah di kota se-Jawa Tengah. Karena sekali lagi bahwa pemilu adalah hajat nasional, maka siapapun dalam konteks sebagai warga negara Indonesia ini juga punya hak untuk mendapatkan pemahaman tentang pemilu. Disitulah kita bisa masuk di ranah itu agar pemahaman tentang pemilu dan sekaligus mencerdaskan pemilih di dalam melakukan pemilihan nanti ini kita merasa terpanggil seperti itu. Selain provinsi ada rencana untuk ke nasional? Direncanakan pasca kami kemarin soan kalau bahasa kita orang pesantren ke provinsi agar replikasi nanti setelah di provinsi ini akan menjadi menjadi replikasi nasional. Okay. Jadi dari Brebes ke Jawa Tengah ke nasional dalam konteks Indonesia seperti itu. Ya, karena sekali lagi sungguh sangat disayangkan kalau ide dan gagasan ini kemudian hanya mandek di provinsi. Nah, sementara kepentingan pemilu sebagai warga negara ini tentu secara nasional. Oleh karena itu, gagasan yang baik, gagasan yang bagus ini
sangat strategis untuk kemudian kita terapkan secara nasional. Waduh, ini tantangan luar biasa Pak Ustadz ya. Ya. Kira-kira menghadapi tantangannya itu mampu ya Pak Ustadz ya untuk bisa jadi replikasi ke Jawa Tengah bahkan nasional. Ya, insya Allah mampu dengan komitmen kita bersama, sekalipun tentu banyak tantangan dan hambatan, tapi ketika kita komitmen dan punya kemauan yang tinggi, insya Allah Allah memberikan jalan. Doa dan ikhtiar tetap kami lakukan dengan berdoa. Tentu di samping itu kami juga ikhtiar melakukan komunikasi dengan beberapa pihak. Oke, Pak Haji. Setelah nantinya jadi replikasi provinsi bahkan nasional, ini kan tantangannya banyak ya, Pak Haji. Kesiapan untuk menghadapi tantangan itu seperti apa nanti? Sudah barang tentu ide dan gagasan apapun yang baik tidak lepas dari sebuah tantangan. Siap. Tantangan penolakan, dan itu bagi kita sudah wajar. Provinsi lagi ya, Ya, Jawa Tengah, apalagi skupnya provinsi. Bagi mereka-mereka yang kemudian pemahamannya jeli, pemahamannya kemudian komprehensif terhadap pemilu, mereka welcome sekali. Oke. Tetapi bagi mereka yang kemudian pikirnya terkotak bahwa agama tidak ada kaitan dengan pemilu, maka ini otomatis akan menolak. Dan ini butuh diberikan pemahaman pada mereka-mereka yang selama ini pemahamannya bahwa agama dan pemilu, agama dengan politik, agama dan negara ini kemudian terpisah atau saya katakan jadi sudut yang diametral. Oke. Tapi bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman bahwa agama dan pemilu, agama dengan negara, agama dan bangsa ini adalah dua sudut yang bersinggungan yang kemudian bisa saling mendukung. Kita orang beragama hidup di negeri Indonesia seperti itu. Dan sudah barang tentu sekali lagi tantangan yang kami hadapi juga tentu membutuhkan komitmen dan kekuatan bersama-sama. Sekali lagi bahwa ide dan gagasan itu yang baik pasti ada sebuah tantangan dan akan kami hadapi dengan bijak, akan kami hadapi dengan baik, dengan memperbanyak langkah-langkah solusi sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap pemilu dan langkah-langkah FKDT ketika menjalin network atau kemudian kerjasama dengan lembaga Bawaslu atau kemudian dengan lembaga yang lain yang berhubungan dengan pemilu. Oke, siap. Setelah tahapan-tahapan sudah dilalui, harapan Pak Ustadz ini terkait dengan dari FKDT untuk pemilu serentak 2024. Harapan kami pemilu 2024 tercipta di manapun dengan suasana yang damai, aman, nyaman, tentram. Nah ini, kemudian kita semoga bisa meminimalisir yang namanya money politik, ya, sehingga tidak gampang-gampang orang tergadekan dengan sekedar rupiah untuk memilih calon pemimpin tanpa kemudian jelas siapa pemimpinnya, seperti itu. Dan lebih dari itu yang kita harapkan menjadi pemilih yang cerdas ini perlu edukasi. Menjadi pemilih yang cerdas ini perlu ada sosialisasi, sehingga mereka tidak melakukan tahapan pemilihan. Yang penting kata tetangga saya milih A, kata tetangga saya milih B. Tidak berdasarkan kajian kenapa harus milih A, kenapa harus milih B. Ini. Yang kedua, lebih dari itu, bagaimana kemudian mereka tertarik atau kemudian mereka tergerak untuk datang ke TPS, sehingga ini akan meningkatkan partisipasi pemilih di dalam pemilu 2024. Oke, siap. Luar biasa ini. Jadi kita sudah tahu banyak informasi, peran dan cara-cara atau langkah yang sudah dilaksanakan oleh FKDT Kabupaten Brebes. Kita harapannya adalah pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan jurdil, jujur dan adil ya. Ini. Dan peran FKDT bersama dengan PPMN bisa memberikan edukasi yang terbaik buat masyarakat khususnya Kabupaten Brebes. Dan Pak Ustadz, saya ingin dengar closing statement untuk pemilu serentak 2024 ini seperti apa, monggo Pak? Pemilu 2024, mari kita wujudkan pemilu yang cerdas, pemilu yang berintegritas, dengan melibatkan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tergerak untuk melakukan pengawasan bersama-sama dan tercipta kondusivitas bangsa Indonesia menuju kepemimpinan nasional yang betul-betul menjadi harapan masyarakat. Nah, kami akan melakukan itu
pergerakan kami, terutama turun ke jamnya-jamnya, Siap, siap. agar kemudian apa yang menjadi pikiran kita untuk wujudkan itu kemudian bisa tersampaikan ke masyarakat grassroots. Oke, siap. Baik, terima kasih. Hari ini bincang-bincang bersama dengan Pak Ahmad Sururi atau Ustadz Sururi ya, kalau yang biasa kita dengar. Dan tadi banyak bicara tentang masalah pemilu serentak berkelanjutan nanti seperti apa. Dan terima kasih atas waktunya Pak Ustadz, sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan insya Allah nanti ini sebagai bahan edukasi yang terbaik untuk Kabupaten Brebes. Oke, itu aja bincang-bincang kami dengan Ketua FKDP Kabupaten Brebes, dan terima kasih atas waktunya. Pemilu berkualitas, edukasi meluas.